Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan media yang telah hadir di tempat loyang saya. Semoga sehat semua ya. Oke. Om, mungkin bisa dijelaskan Om, awal ikhwalnya akhirnya Om Doni ini menggugat Lesti, Om? Sebetulnya niat tadi buat nggak ada di awal. Udah kencang dikit Om. Gini, Ya. awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti, dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Kemudian yang kedua, saya datang sama Pak Ilham dan rekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang beberapa kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja dari Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya, kan teleponnya dicantumkan kan, telepon apa semua dicantumkan. Somasi satu tidak ada respon juga. Somasi dua, somasi satu masih direspon sama Ilegal. manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan kalau Lesti ada di manajemen mana kan. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat menuntut Lesti. Dan harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan sama manajemen. Saya hanya ingin menanyakan masalah lagu doang, tidak ada urusan apa-apa. Masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali. Somasi 2 kali. Ini datang sekali. Masih 2 kali datangnya 3 kali. Iya. Masih 2 kali, datang 3 kali. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. 3 bulan. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Ya, saya manusia bukan nabi yang pihak Pak ya nggak ini amat gitu kan. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau dilaporin mungkin keluar mungkin nongol Lestinya. Udah dilapor sampai sekarang masih tidak ada respon. Nah, berarti terjemahkan sendiri lah maksudnya apa, nggak jelas. Nah, akhirnya sampai ini mencuat akhirnya kan berita ini yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini tuh, inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Ya. Karena saya udah merasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya lagu yang mana sih, lagu yang mana, karena nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LP ke Polda karena kesalahan saya, merasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma ingin konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher.
Pak ini Lesti ada izin nggak? Nggak ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya. Setelah dapat surat baru saya kasih ke lawyer dan rekan-rekan ini, akhirnya ya diputuskan untuk langsung bikin laporan aja, bikin LP, gitu lah. Oke. Boleh dikasih tahu sih mungkin lagunya itu yang judulnya apa, dan mungkin Om tahu ada berapa lagu, apakah cuma satu lagu itu aja? Enggak, ada beberapa lagu. Terus cuma maksudnya karena apa? Saya nggak mau iniin tadinya, maksudnya kenapa cuma satu lagu itu yang saya ungkap. Pikir dengan Lesti datang, Lesti apa ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya tanya ke Lesti kan. Gitu. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa di mana, apa yang ngurus siapa, pengen itu aja. Apalagi pikir untuk saya harus memeras Lesti, ya memeras karena Lesti lagi kaya gitu. Waduh, nggak ada buat saya, harap saya makan duit gitu aja. Dan sampai saat ini pun saya masih welcome untuk ya komunikasi, tapi memang nggak ada niatan untuk baik. Pikir saya kan namanya nyanyi, ciptanya harus tahu lah nih bang. Ini nyanyiin lagu saya tapi salah. Kenapa tidak? Tapi apa akankah kedepannya ingin melaporkan, ini kan di YouTube kan juga beredar ya, walaupun bukannya YouTube-nya Lesti, mungkin ada rencana lapor yang YouTube yang upload juga, karena ini kan sistemnya komersial ya Om. Jadi ini masalah yang bawain lagu saya banyak yang di YouTube segala macam. Itu banyak yang sudah bayar ke publishing gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu Renting Bagai Alam yang Kering. Itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau ke teks itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing juga pasti ada bagian antara publishing sama YouTube, udah diatur lah itu kan. Kayaknya begitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak atau banyak yang bayar juga, bukan nggak pada nggak bayar. Bayar tuh bayar. Seperti yang mengupload di yang Lesti saat nyanyi melakukan lagu tersebut, akan ke yang YouTube-nya itu akan dicatut juga ke dalam, masuk dalam delik juga atau gimana mungkin Om? Itu nanti setelah pemeriksaan di kepolisian bermakna sampai mana, saya nggak bisa ngambil ya gitu. Om, ini kan tadi kan dibilang bahwa tidak dicantumkan nama penciptanya. Apakah memang salah satu performa dari Lesti sendiri ketika di salah satu stasiun TV atau seperti apa sih Om akhirnya Om ngambil langkah ini? Ya. Salah satunya performa Lesti di salah satu TV swasta yang tidak mencantumkan nama Om sebagai penciptanya. Ini salah satunya juga pemicu akhirnya Om. Enggak, bukan Lesti aja ya. Kalau yang pakai lagu saya ini banyak sekali. Justru ini mungkin langkah berikutnya memang yang harus saya selesaikan. Masalah TV lagu saya semua ciptanya salah semua. Gitu kan? Sebut itu usah. Jadi akan ada tambah kasus baru kah terkait hal itu ya Om ya? Ya, untuk TV karena berat sekali ini pelanggarannya. Ya nama ciptaan diganti semua. Kenapa bisa diganti? Karena salah satu TV membalas somasi kita, dia cuma alasan maaf, gitu lah. Sudah somasi, sudah jawabannya maaf, karena yang keteledoran, karena tidak kesulitan mencari nama pencipta. Terus soal mekanikal mereka merasa sudah bayar ke LMKN. Menurut saya kan nggak masuk akal, karena LMKN ini kan apa sih tugasnya? LMKN ini tugasnya
mengoleh royalti performing right buat penyiaran, ya kan? Tidak boleh memungut mekanikal, gitu. Dan kalau sekarang TV itu bilang kita bebas bawain lagu apa aja, padahal kita udah bayar kayak oke, bayar performing ya. Tapi masalah mekanikal kan harus ke pencipta, kalau nggak publisher bayarnya. Terus saya pikir lagi, sampai apa tuh sulitnya nyari nama pencipta? Kan ada organisasinya pencipta juga, kan bisa tanya ke Papri lah, bisa tanya ke LKN, bisa tanya. Om, menanggapi pro kontra dari masyarakat dan netizen juga, mungkin ada yang bilang, oh udah untung lah dinyanyiin sama Lesti lagu-lagunya gitu. Itu gimana? Sebelum nama Lesti lagu itu udah top dibawain Miss Dahlia. Kalau tidak top tidak mungkin dibawain banyak orang, ya kan? Orang kan tahu. Sebelum nama Lesti, sebelum nama siapa dinyanyiin sama Miss Dahlia sudah top lagu itu. Itu lagu kan setelah Cinta Bukan Kapal, terus lagu itu setelah itu baru Payung Hitam, kan itu urutannya. Om, izin, ini kan sebenarnya dari tahun 2017 kalau tidak salah ya, dari tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, banyak juga masyarakat yang menanyakan kenapa baru sekarang gitu menggugatnya gitu, kenapa enggak dari awal gitu. Saya udah bilang tadi kan, saya menunggu gitu, nunggu sekian lama, ternyata masih gak ada respon, dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Inul, siapa kayak, aduh, saya nggak pernah begitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Lesti ingin bertemu Om, masih membuka pintu damai juga nggak sih Om terkait hal tersebut mungkin? Saya manusia, saya orang Muslim, welcome. Asal ingin baik, jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram buangnya saya untuk bisa meras Lesti. Berarti mungkin memang tidak hanya untuk permasalahan royalti aja, tapi memang niat baik yang Om inginkan. Dari awal saya coba pengen konfirmasi, ini betul Lesti yang nyanyi, siapa yang nyuruh, apa ini inisiatif Lesti sendiri, kenapa nama ciptaannya nggak ditulis? Informasi itu aja sudah cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya nih. Dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya, asal saya udah bilang oke, berarti boleh. Jual soal bayar, bayar belakang, yang penting ucapan saya oke dulu, berarti kan ada assalamualaikum, ada ngomong gitu. Ya kan, ini nggak ada apa-apa sama sekali. Apakah dalam arti kata lain Om menekankan dalam hal etika ya Om sebenarnya ya? Iya kan. Maksudnya banyak sekali pencipta yang menuntut artis-artis di dalam masalah ini karena tidak ada keberanian aja. Gitu. Ini kan kuasa hukum Lesti itu sudah mungkin bisa dikatakan berstatement ya bahwa beliau itu menghormati apa yang mungkin sekarang Om perjuangkan gitu. Nah itu gimana Om responnya? Jadi ya dia intinya nggak apa-apa lah kalau memang mau melapor gitu, itu siap. Tapi kuasa hukumnya Lesti sudah menjawab gitu apa yang sekarang jadi permasalahan. Menjawabnya kan di media, ya kan? Saya bukan pengen itu. Iya, menjawab kita. Saya bukan pengen itu. Bisa aja, bisa Inul, nggak masuk Islam nih. Orang lain nggak boleh, orang lain saya tujuannya kan. Itu boleh berstatement apa segala macam. Sekarang kata ngelihat burung begini, yang dulunya semua antipati sama persoalan ini, kayak Omang Irama kurang apa sih, dia bilang sekarang lah begitu ada urusan Lesti, ya kan? Dulu penyanyi Surabaya berapa orang itu maju, ya kan? Ahmad Dhani, ibu-ibu sekarang ngomong, gua sih gua gratisin sekarang. Kenapa sekarang lagi jadi begitu?
harus ini konstan dong kalau memperjuangkan hak cipta. Jangan melihat ini lagi ramai. Bukan begitu. Berarti harapan Om bisa dibilang ingin duduk bareng ya Om, bisa dalam permasalahan ini Om ya, pada intinya Om ya. Bukan ingin duduk bareng, gimana sih? Ada ngomong dan kita kan orang Indonesia, apalagi Lesti orang Sunda, sama saya juga orang Sunda, punya adab. Jangan, saya orang tua, Lesti baru, saya udah 35 tahun. Lesti kan baru, masa penyanyi baru gitu nyontohin ke yang lain gitu. Maksudnya ini saya begini juga maksudnya untuk warning ke penyanyi-penyanyi yang lain. Kalau misalnya pakai lagu, kalau dia misalnya tidak izin pun ada santunnya, nama ciptaannya tulislah. Udah nggak bayar, nama ciptaannya itu, aduh kasihan banget orang penciptanya. Kan Mas sendiri tahu sendiri ya, sekarang kehidupan dicipta kayak apa. Setelah perdagangan nggak bisa, cuma ngandelin digital. Om, untuk lawyer to lawyer nih Om, yang menanggapi kuasa hukumnya Lesti, kuasa hukumnya Lesti kan udah bicara tuh di Instagramnya, udah bikin pernyataan bahwa kasus ini tuh masih mereka masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Mungkin gimana Om tanggapannya? Menggunakan asas praduga tak bersalah mungkin dari pihak pengacara. Boleh aja, tapi jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu harus melakukan praduga tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu. Kita kan dugaan berawal dari kita kedatangan klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonawon, nggak ada sowannya, kan itu awal kan bisa kita dengar sendiri kan, berawalnya dari situ. Berhubung itu tidak terlaksana, datang ke kuasa hukum, ke kantor kami, ke kantor Ahmad Lopom. Jadi kami ambil langkah untuk negur secara tidak langsung. Oi, tuh lagu Pak Yoni, enggak bilang dong ke Pak Yoni assalamualaikum, bilang dong kan gitu. Secara tidak langsung begitulah intinya. Jadi ya langkah hukum yang bisa dilakukan seorang kuasa hukum pasti itu yang bisa dilakukannya. Karena dikenal juga enggak. Nah, setelah teguran pertama tidak ada respon dari Lestinya sendiri lah khususnya ya, masuk ke teguran kedua. Itulah langkah hukum yang dilakukan kepada hukum. Setelah teguran kedua juga nggak ada respon, terus apa lagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanah atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan Lesti? Saya pengen tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu loh? Kan itu berawalnya dari situ sebenarnya. Nah, karena ada celah di dalam undang-undang hak cipta, dalam perlindungan pencipta lagu itu yang punya karya, semuanya itu kalau kita sangkut pautkan ke pasal, semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, perdata pidana bisa hilang. Sensi. Gak ada bisa perdata itu. Kalau setelah izin, pidananya nggak berlaku. Kan udah diizinin. Kalau masalah apa, itu di luar itu. Mungkin itu ada hitung-hitungan. Yang penting izin. Karena yang dilindungi di Undang-Undang Hak Cipta itu
izin memproduksi, izin main arrangement gitu kan, izin untuk merubah lagu. Yang dilindungi itu tanpa izin. Semuanya boleh, semuanya boleh mendistribusikan, semua boleh mengcover, semuanya boleh merubah aransemennya, tapi izin. Itu aja syaratnya, cuma disitulah ya mudah-mudahan kita dengan langkah ini bisa dapat respon yang bagus dari Lesti. Itu yang kita tunggu sampai sekarang. Sampai terjadi pelaporan dan bergulirnya sampai hari ini, kita masih menunggu respon dari beliau. Yang mana kata klien kami Pak Yoni, respon. Kan itu aja jawaban. Tolong respon. Jangan takut diperas. Jangan takut diperas. Merasa. Kan itu ini di depan beliau kan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yoni, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan, gitu loh. Jadi jangan dipersalahkan kenapa harus dilaporkan. Langkah kami apa lagi? Setelah ada teguran sampai kedua, apalagi langkah kami? Bang, terus dari pihak lawyer sebelah juga kan argumen pembelanya cuma mengandalkan asas praduga tak bersalah. Apakah itu tanda Bang bahwa pihak sebelah itu udah terpojokkan karena nggak ada pembelaan lainnya? Tidak, semuanya itu orang hukum itu memang harus melakukan langkah hukum itu seperti itu. Harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi kami setelah bikin laporan, ya silakanlah nanti penyidik yang menilai hasil penyelidikan seperti apa, kita juga nggak bisa loh. Kita cuma bisa menyerahkan, kami duga nih Lesti begini nih. Ini bukti kami yang ada nih. Dan alhamdulillah bukti kami, laporan kami diterima. Tetapi soal nanti dalam hasil penyelidikannya berlanjut atau tidak, berjalan atau tidak, sampai itu ke meja hijau atau tidak, mungkin itu di luar kuasa kami karena itu bukan tupoksi kami gitu. Cuman kami bisa mendampingi, mengirimi, mengikuti perjalanan kasus itu aja. Bang, penegasan aja Bang, mungkin berarti hanya satu lagu saja yang dilaporkan kah? Apakah ada beberapa lagu Bang? Ada beberapa lagu. Totalnya berapa lagu Bang? Oh, yang kami izinkan paling sekitar 4-5 lah. 4 sama atau 5. Kan? Judulnya yang saya tahu lah ya, Bagai Ranting yang Kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjuna-nya Buaya, Buaya Buntung. 4. Ya. Mau dong juga. Jadi itulah, itu kan cuma ambil sedikit, cuma untuk berkomunikasi gitu. Oke. Bang, ini kan 4 lagu ini kan mungkin ada yang berspekulasi di luar sana, kenapa harus Lesti yang dilaporkan? Kenapa tidak pengundangnya ataupun pihak penyelenggara yang ikut juga turut dilaporkan? Kenapa harus hanya Lesti? Ini jawaban kuasa hukum ya? Yep. Jawaban kuasa hukum, klien kami Pak ini datang ke kami mengadukan cerita itu ke kami di tahun ini, di bulan ini. Makanya kami melakukan pertama, kenapa Lesti? Karena klien kami membawa yang kasih catatan namanya Lesti. Yang kedua, kenapa baru sekarang klien kami baru datang di tahun ini ke kita, ke Amer Law Firm. Itu jawaban kuasa hukum, ya kan? Kenapa nggak dari dulu? Kita juga upaya Yoninya belum datang, kita gimana kita mau melaporkan? Pihak penyelenggaranya apakah turut nanti? Oh, itu berbeda, konsepnya berbeda. Jadi itu berbeda. Jadi ini kita belum bicara sampai ke performan right-nya. Jadi kan sebelumnya saya sudah ceritakan dalam perihal pelanggaran hak cipta ada yang namanya performan right, ada namanya mechanical right. Gitu loh. Om Yan, berarti mungkin bisa di-spill lagi, terakhir berapa kali sih mungkin sudah mendatangi rumah Lesti secara langsung? Tadi kan Om sempat bilang sudah mendatangi Om Yan. Setelah itu ada komunikasi nggak Om? 3 kali. Dan itu bertemu sama siapa aja?
Pembantunya mungkin yang buka Pak di depan pagar doang. Yang bantu. Iya. Nggak ada sama sekali Nggak ada dari sama sekali. Lesti atau Bilar yang keluar untuk menyambut Om. Pikiran saya dengan saya datang ke sana dengan lawyer bawa somasi, walaupun tidak ketemu tapi kan sudah diterima sama yang ada di rumah. Sampai dong ke Lesti apa ke Bilar gitu sampai. Mau saya tuh begitu itu langsung hubungin saya, maksudnya saya cuma ingin itu doang, nggak ada apa-apa. Kayak sekarang kenapa cuma Lesti? Banyak yang pakai lagu itu, tapi banyak juga yang bayar gitu, bukan berarti nggak bayar, banyak yang bayar. Om, di laporan itu menegaskan aja ada permintaan ganti rugi itu nggak sih Om, atau hanya Tidak ada, laporan? tidak pernah mencantumkan angka. Karena kan kalau dihitung-hitung tadi Om bilang kan kerugiannya mencapai 300 juta kan ya Om ya? Lebih dari 300 juta. 300 juta viewers. Oh, 300. Oh, 300. Oke. Itu yang maksudnya yang resmi bayar ke saya, bayar publishing. Viewernya tuh jumlahnya sekitar itu. Jadi kan ketahuan di YouTube bisa ketahuan. Tandanya ada tandanya di situ ada. Dalam ini yang bayar yang enggak gitu tahuan. Publisher sekarang ya urusannya langsung sama YouTube kan. Kalau orang-orang biasa punya YouTube itu, itu mah. Kalau seperti Trinity, Musika, Pelangi gitu, itu terdaftar langsung dia ke YouTube sana, dapat nomornya langsung dari sana. Gitu. Jadi dia pasti tahu. Salah musiknya kembarnya di depan udah diklaim. Gitu. Canggih lah YouTube kalau soal itu. Gitu. Jadi maksudnya apa ya? Assalamualaikumnya aja yang saya bilang tadi. Telepon saya mau pakai lagu ini, saya bilang oke, berarti udah saya izin. Di luar soal pembayaran. Om, tadi mungkin ada pesan secara langsung dari Om untuk Lesti Dan harapan. Tolong hargai aja lah. Itu aja buat saya. Tolong hargai para pencipta, semua kasihan lah. Kita di Indonesia nih lagi susah. Bukan berarti apa saya begini terus saya mau meres jauh lah, enggak lah. Saya masih bisa cari uang, masih bisa cari duit ya. Terakhir dari saya, yang digugat itu dari YouTube-nya itu YouTube Leslar atau apa? Enggak, saya belum permasalahan sampai situ. Saya cuma saya bilang tadi kan, saya cuma minta informasi ke Lesti. Apakah ini Lesti yang buat? Ini vokal Lesti bukan? Misalnya ya siapa yang bikin? Oh bukan saya, orang lain. Siapa orang lain? Supaya itu informasi itu aja. Iya, maksudnya yang diambil yang dari Om buktinya itu dari YouTube-nya Leslar atau dari YouTube yang lain gitu? Saya nggak perhatiin masalah itu, yang penting ada gambar Lesti, cover Lesti. Langkah berikutnya di hukumnya itu seperti apa, Bang? Kalau langkah hukum ya kita berarti menunggu proses penyelidikan dari pihak polisian. Kita nunggu pemanggilan dari pelapor sampai saksi-saksi. Jadi kalau sampai akhirnya terjadi pemeriksaan selesai, sana selesai, berarti kan lanjut, gitu kan? Kita udah nggak bisa ngalang-ngalangin lagi, ya kan? Kalau sekarang kan masih pemeriksaan masih belum. Ya kan, baru diterima doang laporan. Jadi kan masih bisa gitu. Tapi kalau udah sampai nanti ada pemeriksaan masing-masing saksi lah segala macam, ya kita nggak bisa cegah gitu. Jadi belum ada informasi tentang kapan pemeriksaan dari pihak Lesti mungkin atau dari pihak saksi? Belum ada ya? Kenapa? Dari pihak abang? Belum ada. Kita tunggu aja. Kapan dia liatin aja? Iya, covernya mana? Ada buktinya lah. Iya, buktinya mungkin Om. Covernya mana? Cover Lesti itu mana yang di print? Mana? Nggak ada di mobil. Oh, mobil. Nah, di situ tuh ada akun yang berbayar. Oke, boleh tunjukin. Oke. Yang berbayar itu